Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Putri Ayu dari jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab 3, yaitu mengenai strategi unit bisnis dalam manajemen strategi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pengertian strategi. Jadi pengertian strategi adalah sekumpulan tindakan yang terkoordinir dan terintegrasi yang diambil untuk menggunakan kompetensi inti dan memperoleh keunggulan bersaing. Strategi tingkat bisnis menekankan tindakan yang harus diambil untuk menyediakan nilai bagi konsumen dan mendapatkan keunggulan bersaing melalui pendayagunaan kompetensi inti dalam pasar suatu produk tertentu. Strategi tingkat bisnis ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada strategi keunggulan biaya, yang kedua ada strategi pembedaan, yang ketiga ada strategi inti, yang keempat ada strategi fokus, yang kelima ada strategi biaya rendah. Strategi tingkat bisnis yang berhasil dikembangkan berdasarkan atas kebutuhan konsumen saat mempertimbangkannya, perusahaan secara bersamaan mempelajari 3 hal, yaitu siapa, apa, dan bagaimana. Masing-masing hal ini menyebabkan perusahaan menentukan kelompok konsumen mana yang akan dilayani, kebutuhan yang dimiliki konsumen yang harus dipenuhi, dan kompetensi inti yang dimiliki dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Segmentasi pasar yang semakin meningkat terjadi di seluruh dunia, menciptakan berbagai peluang bagi perusahaan untuk mengidentifikasikan kebutuhan konsumen. Oke, masuk ke pembahasan kita yang pertama, yaitu strategi keunggulan biaya. Jadi, strategi keunggulan biaya menyediakan barang atau jasa dengan karakteristik yang dapat diterima pelanggan pada harga bersaing yang serendah mungkin. Perusahaan yang mencari keunggulan bersaing melalui strategi keunggulan biaya menghasilkan dan menjual produk standar pada konsumen industri umumnya. Profitabilitas tinggi dapat diperoleh melalui strategi terjadi saat perusahaan terus menekan biaya mereka sehingga lebih rendah daripada pesaingnya. Terus itu menyediakan produk yang dibedakan yang masih dapat diterima konsumen. Selanjutnya itu ada risiko bersaing sehubungan dengan strategi keunggulan biaya, mencakup yang pertama ada kerugian keunggulan bersaing terhadap teknologi baru yang dikembangkan pesaing. Terus yang kedua ada kegagalan untuk mendeteksi perubahan kebutuhan konsumen. Hal ini biasanya disebabkan fokus tunggal perusahaan hanya untuk menekan biaya. Terus yang ketiga ada kemampuan pesaing untuk meniru keunggulan bersaing berupa unggulnya biaya melalui tindakan strategis mereka. Pembahasan yang kedua yaitu strategi pembedaan. Strategi pembedaan mengharuskan perusahaan menyediakan produk yang memiliki keunikan, ciri, dan karakteristik bagi para konsumennya. Produk dapat dibedakan dalam dimensi-dimensi yang dihargai konsumen. Dimensi ini mencakup kualitas, pelayanan, kecanggihan teknologi, desain dan kerja, serta inovasi produk yang cepat. Risiko yang berhubungan dengan strategi pembedaan mencakup yang satu, pertama ada keputusan kelompok konsumen bahwa perbedaan antara produk yang dibedakan dan produk standar tidak senilai dengan harga tingginya produk yang dibedakan. Selanjutnya yang kedua ada ketidakmampuan produk yang dibedakan untuk menciptakan jenis nilai yang mana dibayar oleh konsumen. Hal ini terjadi saat pembeli menjadi semakin kompleks. Selanjutnya risiko yang ketiga ada kemampuan pesaing untuk menyediakan konsumen dengan produk yang memiliki fungsi yang mirip dengan produk dibedakan, tetapi dengan biaya lebih rendah. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu strategi inti. Strategi inti akan berhasil jika perusahaan memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk memberikan nilai bagi suatu kelompok konsumen, lebih dari nilai yang diberikan oleh perusahaan yang melayani konsumen tertentu di seluruh industri. Nilai ini dapat dibedakan melalui biaya yang rendah atau ciri-ciri yang dibedakan dari suatu produk. Strategi yang keempat ada strategi fokus. Strategi fokus juga memiliki risiko persaingan. Risiko tersebut diantaranya yang pertama ada kemampuan pesaing dalam menggunakan kompetensi intinya untuk lebih fokus dengan cara melayani suatu segmen pasar yang diidentifikasikan dengan lebih sempit. Yang kedua ada keputusan dari pesaing tingkat industri untuk menggunakan sumber dayanya untuk melayani kebutuhan konsumen yang khusus yang telah dilayani oleh perusahaan terfokus tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada penggunaan, pembedaan, dan kebutuhan di antara konsumen suatu pasar yang khusus dengan pasar keseluruhan. Dan strategi yang terakhir atau strategi yang kelima yaitu strategi biaya rendah. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah terintegrasi berusaha untuk melayani konsumen dengan produk yang biaya relatif rendah, namun dengan karakteristik yang dibedakan. Risiko utama dari strategi ini adalah perusahaan menawarkan produk yang tidak memberikan suatu nilai yang berarti baik dalam hal biaya rendah.